Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ketujuh. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini menyiratkan arti bahwa ada dua informasi yang dapat kita simak dari firman Allah ini. Yang pertama, ada yang disebut sebagai syukur nikmat. Yang kedua adalah kufur nikmat. Syukur nikmat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat demikian banyak kepada kita. Output daripada ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, itu menjadi media Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan. Kebalikan daripada syukur nikmat adalah kufur nikmat. Dimaksudkan dengan kufur nikmat adalah bahwa kita mengingkari segala bentuk anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Apabila kita mengetahui, apalagi menyadari banyak sekali anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita ingkari. Salah satu contoh umpamanya, kita tahu bahwa dalam satu hari satu malam itu waktu itu hanya ada 24 jam. Kalau kita telisik, berapa lama yang kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan? Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalimat ini apabila ternyata memang jauh daripada yang diharapkan di dalam agama, ini masuk ke dalam kategori kufur nikmat. Outputnya pasti akan menerima bencana. Inna azabi lasyadid. Sudah, syukur nikmat itu sendiri dalam artian kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat demikian banyak kepada kita. Sampai dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan lahir seorang anak manusia. Tidak akan ada dan tidak akan ditemukan satu alat secanggih apapun yang bisa menghitung nikmat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepadanya. Bersyukur dalam bentuk pertama ucapan, mengungkapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang aplikasinya sebenarnya terima kasih itu terdiri daripada dua kata, terima dan kasih. Artinya secara harfiah apabila kita sekali waktu menerima anugerah berbentuk rizki daripada Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya bukan semuanya milik kita. Ada hak-hak orang lain yang dititipkan kepada kita. Nah, itu namanya kasih. Artinya bukan hanya menerima, tetapi juga kita pun harus memberi. Itu ungkapan terima kasih. Dalam perbuatan banyak sekali contoh yang dapat kita berikan, dan ini merupakan salah satu ungkapan yang begitu banyak kalau kita bicarakan ini. Contoh lain daripada ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal-hal kehidupan kita. Ada qaulun ma'rufun, ucapan-ucapan yang baik. Itu ternyata bisa bernilai lebih baik dibandingkan dengan bersedekah. Jika sedekah yang kita lakukan itu sendiri ternyata berujung menyinggung perasaan orang lain. Kalimat-kalimat sederhana ini merupakan salah satu bentuk daripada
tanda nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukur. La in syakartum la azidanakum. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah rizki itu. Di dalam gramatika bahasa Arab diungkapkan bahwa apabila dalam satu kalimat ada dua huruf taukid, ada dua huruf penguat. Dalam ayat ini ada huruf lam dan huruf nun pakai tasydid. La azidannakum. Itu diterjemahkan pasti Allah Subhanahu wa taala bakal menambah dan menambah lagi anugerah di luar yang telah dijanjikannya itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.